Adakah TDBA di matamu? Adakah TDBA di hatimu? Adakah TDBA di benakmu? Di mana? Iya. Di mana? Iya. Hacidas Selalu di hati. ya Wir ya wir. Dung tak tak. Yeay. aneh dibadatekan Harmoni seisi bumi. Sebetulnya bedengan itu sama dengan tempat tumbuh tanaman. Jadi tempat tumbuh tanaman itu tidak harus selalu bedengan, tapi ada pot, ada polybag. Nah itu tempat tumbuh. Tapi karena kita lahannya besar, kita buatlah seperti ini. Kenapa begini? Ini salah satu contoh untuk tempat yang banjir juga. Jadi kalau dibuat begini, Bapak Ibu, tanahnya dia akan tetap. Jadi mau akan candak cair. Jadi Bapak Ibu nanti aman kalau dia dalam keadaan banjir, dia itu tetap ada di tempatnya. Bisa dinaikin ditambah tanah gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya itu tidak harus selalu. Mungkin misalnya Bapak Ibu lihat di sekolah lain udah bikin bedengan bentuknya bulat. Apa namanya? Ketika ada pengganggu dalam pertanian, pengganggu itu apa namanya Pak? Hama. Apa yang akan kita lakukan kalau di dalam pertanian biasa? Apa yang akan kita lakukan terhadap si hama itu? Memusnahnya, membunuhnya. Nah di dalam TDBA itu tidak seperti itu, karena prinsip pertama berkeadilan. Semua elemen atau elemen yang ada dalam itu mendapatkan perlakuan yang sesuai porsinya, porsi atau sesuai haknya. Hama itu mungkin haknya bukan mati Pak, tapi haknya hama itu adalah menghindari pohon kita, gitu kan? Menghindari pohon kita itu kan bisa saja tidak usah dibunuh. Contohnya dialihkan perhatiannya atau diusir. Contohnya ya. Nah itu contoh kecil di dalam prinsip berkeadilan. Nah itu seperti itu. Jadi TDBA itu harus berkeadilan. Semua, baik makhluk hidup, dalam semua itu iklim di satu tempat yang kecil. Salah satunya dengan pohon itu. Kan tadi Bu Wija bilang itu bisa menyerap air, bisa untuk keindahan mata gitu ya. Kemudian untuk menurunkan suhu juga. Jadi saran kami, tumbuhilah pohon-pohon banyakin pohon di sini. Di bawahnya kan bisa pakai untuk tempat duduk anak, membaca, akan lebih nyaman. Nih Bapak Ibu contoh gini. Di sini misalkan ini mau dijadiin bangunan atau apa, jangan sampai nanti ini harus ditebang lagi. Nah di sini misalnya pohon mangga, nanti di bawahnya bisa pakai kursi, kemudian di bawahnya juga bisa pakai tanaman yang lain. Kayak gini Bu. Jadi di bawah pohon kayak gini, Bapak Ibu kan nggak pernah nyiram pohon kayak gini kan? Males. Tapi kalau di bawahnya Bapak Ibu tanamin anual, contoh pakcoy, kangkung, anual Bu, kangkung. Secara tidak langsung Bapak Ibu yang tadinya tidak pernah menyiram ini, disiram juga. Iya, ketika Ibu nanam pakcoy dan lain-lain nyiram kan, butuh nutrisi. Secara tidak langsung pohon ini dia juga dapat nutrisi. Jadi di bawah-bawah pohon ini nggak boleh kosong Bu. Jadi di bawah kolong ini cari tanaman dia yang memang suka dengan suhu yang dingin, karena kan ini ada naungan, ketutupin. Nah yang tadi kata Pak Wahid dijelaskan tentang iklim mikro. Nah kalau Bapak Ibu nyari ada pohon mangga di sini pasti nyari tempat yang teduh kan? Nggak di situ pasti ke sini nanti. Nah itu terjadi iklim mikro atau iklim yang kecil. Kita bisa membangun iklim mikro itu sendiri. Kalau di situ panas dan pasti nyarinya ke pohon mangga di bawah di sini. Karena di iklim mikro di sini tinggi, tanaman menengah, tanaman pendek. Jadi tanaman puncak itu bukan berarti pohonnya tinggi, bukan. Tapi kebutuhan mataharinya lebih tinggi. Contoh, padi, jagung. Padi sama jagung itu kalau dia kenaungan, maksudnya ini nanam padi, terus di pinggirnya itu nanam pohon mangga. Otomatis kenaungan, jadi ketutupan. Nah dia nggak suka. Dia akan tidak optimal dan tidak akan jadi. Nah si padi itu dia kebutuhan mataharinya puncak. Jadi kalau nanam padi tidak boleh di samping sekelilingnya ada pohon. Nah, ya kalau tanaman yang kedua itu adalah tanaman tinggi. Tanaman tinggi itu kayak mangga. Mangga itu boleh. Tanaman kedua. Jadi kalau pertama tanaman yang puncak selain padi apa?
Selain itu, kelapa. Jadi tanaman puncak itu kebutuhan mataharinya paling tinggi, bukan berarti tanamannya yang tinggi. Jadi kebutuhan yang Pohon ya, buah. pohon yang berbuah dibanyakin perennial. Kalau bisa mah yang produktif buahnya ya, jangan buah yang nggak kita terima lagi ditanam di dia, jangan. Yang cocok sama yang bapak ibu suka di sini. Di sekelilingnya itu sama bapak ibu ditanamin pohon pisang. Satu jarak dikasih misalnya dari bulatan itu 5 pohon pisang. Pinggir-pinggirnya ditutupin sama pohon yang berumbi kayak sampe, kemudian ubi. Tapi jangan dimakan ubi sama sampenya karena dia kan kita nanti buang sampah organik ke situ. Jadi kotor gitu jangan. Tapi kalau nanti yang dimakannya pisang di atas boleh dimakan. Nah, itu kenapa harus pakai pisang? Karena pohon pisang ini dia mempercepat mendekomposisi atau memberi pelapukan terhadap sisa-sisa organik. Yang dimasukin apa? Sisa ibu makan, misalnya ngaliwet, masukin ke situ. Tapi ada yang tidak boleh. Jadi TDBA cenah etana keluaran ganti ku annual misalnya nggak boleh. Jadi ikutin aja mereka. Oh, ini ada pohon ini, nanti di bawahnya itu pohon yang dia kurang matahari apa. Di sini bagus, kayaknya misalnya rimpang. Nah, kayak gitu tuh. Kecuali rimpang-rimpang ya Bapak Ibu nggak usah pakai bedengan, udah gitu aja bagus. Ya laja kayak gitu tuh, bagus udah di pinggir. Tapi dilengkapi laja, jahe, panglai dan sebagainya. Ya. Dari panas, yang panas, pahit sama pedas. Ya, bikin pestisida nanti dari biokompon. Nah, kalau di bedengan itu supaya tanaman annualnya tidak dimakan hama, misalnya kita koret gitu, ulah hama, ulah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pakai refugia, di ujung-ujungnya pakai border. Border itu di ujung kita tanamin tanaman yang panas, pahit, pedas. Contohnya apa? Kayak tomat itu kan kalau daunnya kepotek baunya nggak enak ya. Nah, kita simpen di ujung-ujung. Jadi mereka itu si hama mau masuk ke bedengan situ tuh udah kehalangin di border. Jadi ujung-ujungnya udah bau. Pakai apa? Pohon-pohon yang kalau bunga pakai bunga matahari. Pun. Jadi tidak ada satu orang yang merasa saya wae diberi tanggung jawab. Ini kelas berapa sama wali kelasnya, bagian ini kelas berapa, harus sampai ditulis itu. Jadi ada tanggung jawab masing-masing ke kebun. Karena 50% dari nutrisi biokompon ini dia mengembalikan unsur tanah, 50%-nya untuk nutrisi padi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan ini pakai biokompon ini. Jadi ya 1 tahun 2 tahun pertama dia akan mengembalikan dengan si unsur. Jadi terbagi dulu si nutrisinya tuh 50% untuk tanahnya, kita kembalikan lagi menjadi bagus. Kemudian 50%-nya untuk nutrisi tanamannya. Nah, itu untuk waktu Pak, dan nggak bisa mungkin kalau saya sekarang berbicara dengan petani konvensional pasti debat. Saya nggak bisa Pak. Kalau bisa jangan dimasukin lagi terus suluhnya dari atas. Jadi itu hanya untuk nanti yang membakar ini. Kemudian nanti kita akan bagikan seterusnya. Untuk itu bisa dimulai Bu Widya dicontohin. Silakan Bu Widya. Ini pegang silakan. Ini bagi 3 saja dulu. Media tanam itu ada 4. Nah, yang pertama adalah tanah, kemudian sekam bakar, sekam mentah, sama kompos. Kompos itu adalah hasil pelapukan sisa organik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang bilang podal domba itu kompos, salah. Podal domba dan podal sapi, misalnya ini harus pakai podal domba dan podal sapi, itu adalah bukan kompos karena belum menjadi kompos. Karena kompos itu hasil pelapukan. Nah, bisa dikatakan kompos itu ada 3 jika 1 dia sudah bertekstur seperti tanah, warnanya hitam, juga tidak berbau. Itu sudah bisa dikatakan kompos. Jadi kita juga adalah calon kompos. Jadi nggak usah lagi gele dan sebagainya, karena kita juga calon kompos. Nah, yang pertama tadi tanah ya, ini adalah komponen, salah satu komponen untuk membuat media tanam. Media tanam itu ada 4: tanah, kompos, kemudian sekam bakar, sama sekam mentah. Nah, tanah itu berfungsi sebagai cengkraman akar.
atau menyimpan air. Jadi kalau nggak ada tanah dia nggak bisa mencengkram akar. Bagaimana? Kemudian sekam bakar dia sebagai karbon. Karbon menyimpan energi, menyimpan bakteri baik sama bakteri jahat di situ. Kemudian nanti kita pakai sekam mentah yang nggak dibakar sebagai porositas atau pori-pori. Jadi batang dia naik ke atas itu dengan mudah. Jadi kalau tanah doang blek gitu ya, jadi dia susah untuk naik ke atas. Kemudian si kompos tadi dia sebagai bahan makanan. Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah cerobong. Cerobong itu untuk mengeluarkan asapnya. Jadi kenapa harus pakai kertas yang tidak ada tintanya? Kalau ada tintanya nanti bukan api yang keluarnya, malah asap terus. Jadi nanti ngeluarin asap, jadi akhirnya perih lah. Ini kita langsung masukin ke sini. Nah, cara Ya. ini. Jadi biar sempurna ininya. Pak, mulai Pak. Sambil Ini ya, dipraktekkan. sambil dipraktikkan. Ya. Sambil ini juga harus disiapkan sapu Pak. Sapu ini. Kita memutarnya itu menggunakan sapu. Nah, ini harus ditutup. Kemudian dimasukin ke sini. Nah, sebelum dimasukin lihat ya. Kita aktifkan dulu api. Oh, Pak. Sedikit, terus kita tutup. Tuh kan tuh. Ya, kita tutup. Oh Bu, silakan Bu, gabung di sini Bu. Atas di belok. Nanti dia akan mengelilingi. Tapi tong kejerokan itu. Nah. Pinggirnya kalau udah hitam berarti Oh. dia nanti memanas itu yang pinggirnya. Jadi sebetulnya tidak, ya sebetulnya tidak ada api juga. Sudah tidak ada api tidak apa-apa karena dia. Ya, Nah, ini mah sudah. cat Bu, cat. Usahakan ini apa lancip ya. Biar mudah Usahakan membakar. seperti gunung-gunung. Ya. Ini pembakaran sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi kalau mau membakar sekalian, jadi sekalian capek nunggu. Jadi harus Sambil menunggu jalan-jalan. nah, itu ada hitam tuh sekelilingnya. So, silakan disapu biar rapi. Nah, jadi yang tengah itu nantinya kosong, Pak. Kosong. Ceknya, Besar lingkaran besar. Dijamak di rumah. Kalau ngebuang sampah, ngebuang barang, boro-boro itu kita mudiakan kembali. Kan ada kadang-kadang ada satu spot anak itu di sekolah itu benar-benar marginal. Anak tereng lah, tidak dijamah, tidak diperhatikan, kita mudiakan kembali. Saya mengerti ya? Sudah. Ya. Jadi ini kita tidak ada alasan lain untuk menunda-nunda lagi paket kita karena masih ada beberapa hal yang akan kita selesaikan nanti sampai jam 4:45. Setelah ini stop keran. Karena ya kalau keran biasa itu rentan untuk apa ya tersumbat. Tersumbat. Ya, kalau menggunakan stop keran lebih lurus bagus. kan, jadi takutnya ada tulang-tulang nanti Ya. kebawa keluar. Nah gitu. Ya. Ibu-ibu juga nanti cobain. Ya. Ya. Oh. Semangat deh Bapak. Iya. Nah, jadi ketutupin yang basahnya sama yang kering. Udah Udah. Tuh. Wah. Jadi gini. Basah, kering lagi, basah lagi. Pokoknya Bapak Ibu terakhir ketika pulang harus dipastikan ini atasnya kalian. Tapi Ada nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang penting akhirnya harus harus screen. harus brown. Ya harus brown. Tapi nanti ini bagi dua Pak sama buat Musa itu ya karena ininya gitu. Buat Musa, buat di itu. Nah, udah. Jangan semua daun Ya. kering masukin ke sini. Ini mah kan buat penutup aja, buat Ya, penutup yang basah. Ya. Udah simpen di ruang guru. Tanam rame-rame ya. Yuk. Semangat paneling. Semangat. Ayo. Jangan sampai ada yang buang sampah plastik. Jangan sampah plastik jangan pokoknya mah haram kadiekeun mah. Haram. Sampah plastik haram. Tapi bekas makanan boleh.
Jadi kalau makanan anak-anak udah Ya, nggak makan-makan apa-apa, bareng, nanti masukin. masuk ke Ini sini. sampah. Ya, sampahnya kita masukin. Oh di foto ya ini yang lagi buang Oh, sampah. lagi buang Ya, sampah. Neng saya tipe Yang ada fotonya. Nah, video kan Neng. Ada ya. Nah, liatin. Nah, Ya. Nah, ini nih buah-buahan, masukin aja ke sini. buah-buahan itu. Tuh yang busuk-busuk ada Bu, buah-buahan. Buah-buahan itu, busuk, masukin aja, busuk Bu. itu yang busuk nah angkat tuh. Nah, Gori. Nanti mas ini dulu, yang busuk Nah, dulu. yang basah dulu. Nah, Green, ya. masuk. Nah, masuk. Yang Oh, ini ada lagi. Nah, masuk. Sekarang itu ya, boleh. Boleh. Yang kering. Kering. Nah, ada Jangan panelin terus, Dang. ya, udah. Bapak Ibu ini jangan berpikir suka habis enggak. Justru ini awet sekali. Bahkan ada yang beberapa bulan belum penuh-penuh. Ya, nanti juga dia mengering sendiri jadi sedikit lagi. Iya, terus betul. Kan airnya menyebar, air lin. Silakan Tutupnya mana tutupnya? ditutup. Coba tolong Bapak. Udah nggak mau udah. Wangi. Nggak usah ini nggak usah bener. Kita juga sama calon kompos. Ayakan. Ayak. Aku ada ayak tuh. Nah, lumayan kan? Ambek tau Mbak, ambek nggak? Nggak bikin banyak sekalian. Sebagian ada yang ayak tanah Bu. Karena belum bisa. Ya. Sama ketika penyemaian juga itu belum sama punya. Iya ya nggak kotor-kotor. Susah sampai pegang HP. Pegang podol. Pegang podol dong, Pak. Sampai teraduk rata. Masuk Bu sini Bu, masuk Bu. Sampai teraduk. Gantian. Ini ayam. Handaplah, tengahnya. Masukin aja jangan aduk. Enggak, pengkhianatnya di mana? Ada centil apa gitu. Bawahnya Bu, bawahnya. Es krim nggak? Es krim nggak? Mamat ada Bu.
daun tomatnya seperti ini berarti dia sudah bisa dicirikan itu daun tomat. Baru dia bisa dipindahkan. Dipindahkannya kemana? Ya ke bedengan gitu ya. Kalau ini biasanya 15 sampai 17 hari udah bisa dipindahin. Nah, si semayan ini harus selalu lembab. Jangan sampai kekeringan ya. Kemudian setelah sprout kayak kecambah dia harus langsung kena sinar matahari. Kalau nggak kena sinar matahari nanti dia kurus tinggi langsing. Jadi kalau udah kurus tinggi langsing dia sudah tidak optimal untuk tumbuh. Jadi harus balikan lagi nyemainya. Itu kalau sudah sprout harus langsung keluar sinar matahari, harus langsung dikematahariin. Ya. Silakan semai. Jadi akan dipindahin. Silakan kalau mau dikasih 2 boleh. Jangan lebih dari 2. Kalau 2 itu biar takut yang satunya mati, yang satunya tumbuh. Maksimal 2 benih. Bu, ini Bu, foto plus up-nya bisa dikasih. Ya Bu, foto ininya nih Bu. Plus up nih. Terus mana Pak Lut? Nah, gitu. Mantap. Supaya guler-guler kalau bakal ditutup. Ya 2, takut yang satu mati. Bakal ditutup. Nah sisanya langsung masukin potret. Karena itu diamankan. Ya Bu. Ini apa? Ini apa? Ya, di bawahnya diisi air. Sampai basah kayak gini. Ya, bawahnya diisi air. Aduh siapa yang foto itu? Buat Pak Roni. Kalau udah dipindahin ininya kecambahnya misalnya itu bisa dipakai lagi nggak? Apanya? Bekasnya. Bisa. Jadi nanti ngambilnya gini Bu, kalau udah 14 hari Ibu tikan ini udah Berapa? Seka mentahnya 1 ember. Mana seka mentah? Tuh itu tuh. Yang tadi separuh. Mang lebih silakan Bapak Ibu memutari Benang Ibu. 4 komponen ini sambil ditemani Bapak. Pak, ayo Pak. Bapak, jangan lupa. Silakan. Ini kesorangan. Kami mah bagian moto ya. Foto Bu, ini Bapak Kepala sama Ini sudah kering yang sudah berbau ya. Tidak, sudah jadi kompor. Kotor ini, sampai ini lebih bersih daripada tangan kita. Ya usah dimakan. Tangannya ke atas ini Bapak. Ayo. Kami mah moto ya. Silakan Bu, dibantu semuanya biar cepat. Oke, bantu. Nanti namanya Mbak. Gantian. Bawahnya itu belum. Kan itu penuh itu kangkung iya. Nanti mah bakal Jangan ditekankan atau gendutnya. Gerendut. Saya jadi merasa terhina. Lihat di kangkung sana pada gini. Ini berarti nutrisinya bagus. Betul. Nah, kalau ada batu-batu dibuang, Pak. Bukan ini mah kayak apa itu? Batu. Oh, batu. Kamu tehnya. Sama beda bedain nonton. Ini mah kayaknya kotoran ini mah. Kering. Nah, indikasi media tanam yang sudah benar berarti dia itu ketika dicengkram dia. Nah, jadi gini, ketika bagus, ketika sudah dibuka dia Aur-auran ngepuy, gitu. ya. Kurai. Bagus mah. Sok Bu, lanjut Bu. Kurai berarti. Biar cepat Ini ayo. belum di ini. Nanti masukin ke karung. Mana bedengan? Dibuang tuh. Nah, boleh mau Yang mana? Kita aplikasikan langsung di Enggak di sini. kanopot itu kan bisa pot bekas apa? boleh kan? Mana? Aqua. Oh, ayam pasang. Iya. Tapi tinggal dibuang dulu Bu. Tapi aqua kosong atau pot kosong.
Buat ngawe, contoh si ibu, kalau ini lagi jajar egen si Pak Lima. Pak Ali masa bermain di bawah tanah tangannya teh, Pak. Selumputan tangannya. Pak Ali mah itu mah juga neangan lain. Tuh, ini nyacak-nyacak jadi Lu tereng. bayangkan ini dengan anak-anak. Pasti seru resep udah. Mantap tuh nu ini. Nama. Rada penuh Bu. Rada penuh ah. Emang ini ada ini ya. Penuhin. Penuhin. Nah, penuhin dah segitu. Oh, sumbu. Ya. Biasa Bu ribut. Aduh. Sekap sih, Bu. Sekap. Ini bisa dipakai tanaman annual karena tanaman annual itu akarnya tidak lebih dari 30 cm. Ya. Jadi bisa ditanam di sini. Iya, Anu hadet pangke. Pak, saya kapira aya ataknya di karung. Karungannya lebih gelas manten. Bagian orang tua murid Bu, itu buat starter. Jadi sekali aja Pak ngasihnya Iya. berkali-kali. Mual nyen-nyen. Ayo we tuluy gitu. gayam Mual nyen-nyen. mana ini yang digayam diburakeun bubura Nah makanya bagusnya itu pakai tong yang besar gini 150. ya yang begini tapi besar ada udah ya Iya, panennya sedikit. Mantak malak dari ngomelak ini banyak. Kita mau minta malak. melak di kebun batur kebun batur iya ya kayak melak tuh melak mau jadi Minta ke kebun batur. dapur masuk biasaan Bu Asin. elektrolit ini tadi ibu-ibu mah kayak kan uyah mah gini iya nya kira teh sapi karena dia ini kemana ya? Nah ini kan karungnya ada pori-porinya, jadi biar nanti dia keluar. Ini udah 2 barusan? Udah. Ya dari celah-celah sok silakan tinggal diisi air. Mang. Oh tulus Mang di angkatan. Berat. Oh ya, cenah eta mah non. Selang. Selang mah aya. Selang aya. Ini mah yang mau ieu we. Tapi lo yang ngangkut. Ya, jaduk tuh. Benar. Nah besok udah bisa Oh, ya Pak Ali. Oh, Pak Lima main dulu. kayak nutrisi kulit uyuk. Nah, ini tai kebo ini, Pak. Asin ini. Kalau besok udah bisa beli. Besok kayak gini asin. Iya, Betul aja jarak rumahnya. cobain yang kayak air ini. Ini Pak Jadi. Nanti masukin ke situnya boleh 2 sendok, 3 sendok itu eksperimen ya. Tapi dicatat masukin 2 sendok adonan telur gitu. Sampai bursa ya, Bu. Ya sampai berbusa. Nah ini adalah contoh sumber daya terbarukan. Mengubah telur jadi pupuk. Dua prinsip kuis sama tangkap dan simpan energi juga Ya, bisa. ya tangkap dan simpan energi. Atau telur puyuh. Pegang dulu, Bu, pegang dulu. Ya, Biasanya nggak dicaya. Sok. Nah, nanti bisa mengamati sama anak-anak siapa yang duluan berwarna. Nah, bapak kepala tuh. Kecap. Hai pecin lah. Sudah kuat, Pak. Sudah ketip ek luhurna. Tip X Bu, nama? Tip Ya.